Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan baik berupa kesempatan maupun kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan berdiskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal Alamin. Yang terhormat Bapak Azwar Hadi, SAG MPDI, perkenalkan kami dari kelompok 9 izin berdiskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Saya Wahyu Suryani Dan saya Maria Ulfah. dan saya Fatmah Ashari. Bicara tentang motivasi belajar. Sebelumnya, motivasi belajar apa sih, Kak? Dan bagaimana ciri-ciri siswa yang sudah termotivasi dalam belajar? Gitu. Mau tahu nggak jawabannya? Yuk, lihat slide selanjutnya. Ini kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Nah, motivasi juga dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. Adapun menurut para ahli nih teman-teman, yang pertama menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Adapun menurut Winkle mendefinisikan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan belajar. Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil nih teman-teman pengertian bahwasanya motivasi belajar itu suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar itu sangatlah penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Adapun untuk ciri-ciri peserta didik yang bermotivasi, yang pertama dianya itu tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, dan yang ketiga tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Yang keempat ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari. Yang kelima selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Dan yang terakhir nih teman-teman, ciri-ciri peserta yang sudah termotivasi itu dianya senang dan rajin belajar, penuh semangat dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Oh gitu ya, Kak. Kak Fatmah, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa saja ya Kak? Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berada dalam diri individu ataupun dalam diri siswa yang meliputi faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, dalam faktor fisik ini seperti halnya keadaan jasmani, kesehatan pada diri siswa. Nah, agar proses belajar siswa ini dapat berjalan optimal, maka dibutuhkan fisik yang sehat. Jika nih kondisi fisik siswa itu terganggu, misalnya siswa itu demam, pilek, pusing, batuk, dan sebagainya, maka tak heran jika siswa merasa cepat lelah dalam belajar, tidak bergairah, dan tidak bersemangat dalam belajar. Kekurangan asupan gizi juga bisa mengakibatkan tubuh menjadi lesu, cepat mengantuk, konsentrasi menurun, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ibu harus menjaga kesehatan anaknya.
Karena dengan ibu menjaga kesehatannya harus memenuhi asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang agar badan dan kondisi fisik si kecil tetap sehat dan kuat serta pemikirannya pun selalu segar dan bersemangat. Tak hanya itu teman-teman, jika ada nih siswa yang mempunyai kelainan pada fisik seperti siswa itu mungkin buta, tuli, patah kaki, lumpuh dan sebagainya, juga bisa mempengaruhi aktivitas siswa tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dalam proses pembelajaran. Jadi, perlu keadaan fisik siswa dalam belajar, karena keadaan fisik tersebut yang membuat siswa itu semangat dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini minat dan kecerdasan siswa. Faktor ini berhubungan dengan hal-hal yang mendorong maupun yang menghambat aktivitas belajar siswa. Nah, yang pertama ini faktor yang mendorong aktivitas belajar siswa seperti halnya siswa itu rasa ingin tahunya tuh tinggi. Terus yang kedua ini dia ingin mendapatkan simpati dari orang tua, guru, teman-teman, dan siswa ingin memperbaiki kegagalan dalam belajar dan dia merasakan aman jika telah menguasai pelajaran. Adapun hal-hal yang menghambat belajar siswa, diantaranya ketika siswa tidak menyenangi pelajaran yang ada pada saat itu, terus siswa itu merasa tidak nyaman pada saat pembelajaran, dan juga siswa itu merasakan takut ataupun gelisah, cemas yang ada pada diri siswa pada saat pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar individu. Nah, faktor eksternal ini ada dua, yang pertama faktor sosial dan faktor non sosial. Kalau dalam sekolah proses belajar faktor sosial ini dipengaruhi oleh guru saat belajar, yaitu guru harus membelajarkan pembelajaran dengan cara menyenangkan. Ketika guru harus ramah kepada siswa, harus memberikan perhatian kepada seluruh siswa, serta membantu siswa dalam kesulitan belajar. Nah, pada saat di rumah, siswa juga harus mendapatkan perhatian dari orang tua dengan cara orang tua itu memberikan prasarana belajar pada anaknya. Terus orang tua juga harus memberikan kasih sayang kepada anaknya sehingga anak tersebut itu merasakan nyaman dan percaya diri saat belajar. Dan orang tua harus memberikan dorongan dan motivasi kepada anaknya. Yang kedua faktor non sosial, yaitu faktornya ini berasal dari lingkungan ataupun sekolah, seperti halnya dalam keadaan rumah. Ketika dalam keadaan rumah dimulai dari kondisi rumah yang nyaman, suasana yang tenang, yang damai akan sangat menunjang kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus menjaga kebersihan rumah dan menghindari suasana rumah yang ketika dalam keadaan tegang, ribut, dan cekcok. Karena semua itu bisa menyebabkan siswa merasa tidak nyaman, bosan, ataupun malas dalam belajar di rumah. Lalu, kita harus bisa menciptakan suasana yang tenang untuk siswa agar dia merasa betah di rumah. Dengan cara siswa itu bisa berkonsentrasi dalam belajar. Begitu pula dengan suasana yang di sekolah, kita harus membuat suasana sekolah itu dalam metode pembelajaran yang menyenangkan. Metode belajar, guru harus mempengaruhi motivasi belajar siswa. Guru harus memberikan semangat ataupun dorongan ketika siswa dalam belajar. Ada juga nih teman-teman, menurut Dimyati Mujiono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Apa saja kah itu menurut Dimyati Mujiono? Yang pertama, dia harus cita-cita atau aspirasi siswa. Nah, di sini motivasi belajar tampak pada keinginan siswa. Di sini muncullah keinginan siswa dalam belajar. Jadi ketika keinginan sudah tumbuh, maka dapat menumbuhkan kemauan belajar pada siswa, sehingga siswa bisa memperkuat motivasi belajar. Nah, ketika sudah keinginan ini muncul, lalu muncullah faktor yang kedua, yaitu kemauan pada siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemauan untuk mencapainya. Karena ketika kemauan ini sudah muncul, maka siswa ini akan memotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan dalam belajar. Sudah keinginan, kemauan siswa. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Nah, di sini kondisi siswa ini meliputi kondisi jasmani maupun kondisi rohani. Kalau kondisi jasmani ini seperti kesehatan siswa, sedangkan kondisi rohani ini psikologi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, sudah kondisi siswa yaitu kondisi lingkungan siswa, di mana kondisi lingkungan siswa ini maupun
lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah karena sangat berpengaruh. Nah, sudah keinginan, kemauan, kondisi siswa, kondisi lingkungan, dan yang terakhir adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar. Nah, di sini siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Itulah menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2002. Jika semua faktor sudah saling mendukung, maka proses belajar si kecil pun akan berjalan dengan baik. Jadi, ketika faktor tersebut dapat mendukung akan adanya proses belajar, kita dapat melaksanakan belajar dengan optimal. Berarti banyak ya Kak faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu. Yaps, betul Kak. Nah, tadi itu kan udah kan Kak kita bahas tentang ciri-ciri peserta yang termotivasi, terus juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu. Nah, sekarang itu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu yang kayak mana ya, Kak? Sebelumnya kita mengetahui apa itu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari takut. Yang keempat, menggunakan variasi. Metode penyajian yang menarik, guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik dan asing bagi siswa-siswa. Yang kelima, berilah pujian yang wajar. Setiap keberhasilan siswa motivasi akan tumbuh. Manakala siswa merasa dihargai dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Karena anak didik juga manusia, maka dia juga senang dipuji. 6. Berikan penilaian. Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. Untuk itu, mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa, nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Berarti untuk memperoleh hasil belajar yang optimal itu, seorang guru harus tuntut sekreatif mungkin ya Kak untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Iya, benar. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, motivasi belajar itu peranannya sangat penting bagi siswa. Karena motivasi belajar ini dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif pada siswa, serta mengarahkan dan memelihara ketekunan belajar pada siswa. Nah, jika semua faktor sudah saling mendukung, maka proses belajar siswa akan berjalan dengan baik. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.